Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 2 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Popo Hidayat Siregar SPD, nomor induk mahasiswa 22315171913527. Saya, Popo Hidayat Siregar, saat ini mengajar di Madrasah Aliyah Ulumul Quran Langsa, bidang studi geografi. Pada hari ini, Senin 13 Desember 2022, saya melakukan perekaman video uji kinerja praktik pembelajaran mahasiswa pada materi posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, submateri potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Mohon dukungan, saran dari Bapak Ibu dosen terhadap video ini untuk kebaikan dan perbaikan saya dalam melaksanakan tugas mengajar di madrasah tempat saya mengabdi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saidna Salimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijelisna. Hadir semua ini? Altafab. Kenapa? Mal? Ya selama? Oke. Ya, jadi hari ini kita lanjut tentang materi berikutnya. Namun sebelum proses pembelajaran kita mulai, biar lebih memiliki rasa hikmat dalam proses pembelajaran, kita awali dengan pembacaan doa. Jadi untuk hari ini kita minta kesediaan Angel untuk membacakan doa sebelum proses pembelajaran kita mulai. Silakan Angel. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih Angel. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengecek kesiapan dari peserta didik. Ini udah siap semua? Kita coba ya, kita coba konsentrasinya ya. Oke, coba saling berhadapan, saling menatap dengan rekan sebelah. Ya, jadi nanti ketika satu anatomi tubuh di bagian wajah saya sebut, silakan boleh dipukul, boleh ditabok, boleh dijepit. Jangan ditunjuk aja ya, untuk menguji tingkat konsentrasinya. Boleh? Iya, yang saya sebutkan, tapi tunjuk bagian yang salah untuk menguji konsentrasinya. Iya. Iya. Oke, kita coba ya. Siap, 1, 2, 3, hidung. Tunjuk pada bagian yang salah. 1, 2, 3, dagu. 1, 2, 3, gigi. 1, 2, 3, telinga. Masih ada. Terakhir, 1, 2, 3, mata. Oke, konsentrasi sudah bisa kita mulai. Sudah terlihat. Udah, kemudian hari ini kita bicara tentang potensi dan pengelolaan sumber daya alam kelautan Indonesia. Di minggu lalu itu kita sudah bicara tentang batas, luas, wilayah daratan dan wilayah perairan di Indonesia, termasuk letaknya.
Masih ada yang ingat materi yang lalu? Ketika kita sebut misalkan letak, itu ada berapa jenis letak? 3. Apa aja Naswa? Astronomis, geografis, dan geologis. Iya, itu yang disebut oleh Naswa. Kalau letak astronomis, letak yang dilihat berdasarkan ya posisi garis lintang dan garis bujurnya. Kalau posisi geografis, letak yang dilihat berdasarkan kenampakan nyatanya di permukaan bumi. Oke, untuk hari ini kita masuk ke dalam materi berikutnya terkait dengan potensi dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dan wilayah sekitarnya. Ini kemarin yang sudah disampaikan bahwasanya ini adalah bagian dari proses yang tengah kalian tempuh untuk menuju ke titik di mana kalian lupa sudah berapa nominal yang disedekahkan. Oke ya. Sedikit motivasi buat kalian sebagai seorang itu yang berpikir perangkat pembuangan perangkat filter dan foto pulang rumah hanya sedekah hari-hari tak mampu membayangkan harus tinggal di tempat yang tak pernah kita tahu, tinggal sendirian tanpa ayah, tanpa ibu. Hidup itu berat, harus bangun sebelum subuh. Mana ada waktu buat nongkrong, apalagi untuk menjadi diri, main HP, main TikTok, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Benar tak terbayangkan, nyatanya hidup itu seru. Hidup bersama berhari-hari membuat kita tahu apa arti kebersamaan. Tertawa bersama, makan bersama, tidur bersama, bahkan menangis pun bersama. Bersama teman, kita bisa mengenal dunia yang lebih luas. Hidup bersama berhari-hari membuat kita tahu apa arti dari berbagi. ya. Untuk hari ini kita bicara tentang materi potensi dan pengelolaan sumber daya alam kelautan di Indonesia. Jadi di situ ada 2 kata kunci, potensi dan pengelolaan. Keduanya ini sebenarnya adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, ya kan? Karena potensi tanpa pengelolaan pun itu akan mengendap di dalam diri sendiri. Dikelola tanpa potensi itu juga cenderung akan kalah bersaing. Jadi yang baik itu adalah potensi yang diiringi dengan pengelolaan, sama seperti negara Indonesia. Kemudian ini kompetensi dasarnya, kita ambil di topik memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apa yang ingin dicapai setelah pembelajaran ini? Pertama, kalian mampu mengidentifikasi perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Kemudian yang kedua, santri diharapkan mampu mengklasifikasikan potensi sumber daya kelautan yang terdapat di Indonesia dan wilayah sekitar. Yang ketiga, santri diharapkan setelah pembelajaran ini mampu mengklasifikasikan pengelolaan potensi sumber daya kelautan di Indonesia dan wilayah sekitar. Yang keempat, santri diharapkan mampu menguraikan permasalahan pengelolaan potensi sumber daya kelautan di Indonesia dan wilayah sekitarnya. Kemudian, tujuan dari pembelajaran materi ini yang pertama itu, santri diharapkan mampu memahami perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Artinya nanti kalian bisa mengetahui mana wilayah-wilayah yang menjadi jalur transportasi dan perdagangan internasional di wilayah-wilayah Indonesia, yang mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian terkait ini yang kemarin sempat kita singgung, fakta-fakta mengenai Indonesia. Fakta pertama, Indonesia tidak lolos Piala Dunia. Ada? Fakta yang kedua, Indonesia menjadi penonton Piala Dunia. Ya.
Bukan. Fakta pertama adalah Indonesia memiliki hampir 100.000 kilometer garis pantai. Kemudian luas daratannya 1.900.000, hampir sekitaran 2 juta kilometer persegi itu luas daratannya. Dengan jumlah pulau hampir 15.000 dengan luas wilayah perairan hampir 6,3 juta kilometer persegi. Untuk mengarahkan nanti biar kalian memiliki gambaran arah dari proses ini bagaimana, kita lihat ilustrasi dari video berikut. Video ini bukan iklan, tapi emang ceritanya layak buat di-share. Kalau kita ngomongin air minum kemasan, yang terkenal tuh merek apa sih? Walaupun mereknya macam-macam, menurut Prima, Ades atau Indomaret sekalipun, kita nyebutnya pasti Aqua. Tapi kamu tahu nggak sih kalau Aqua nyaris bangkrut saat tumbuhnya baru 3 tahun? Untuk kepemilikan pemiliknya, Tirto Utomo berhasil jadi juru selamat Aqua. This is the power and productivity. This is your power. Upgrade. Introducing the new BlackBerry Classic. Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kamu mungkin familiar nih sama 2 video klip tadi. Siapa sih yang gak tahu Nokia dan BlackBerry? Kedua ponsel tersebut dulu tuh pernah jadi primadona dan didamkan sama banyak orang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ya, jadi setelah menyaksikan 2 video tadi, apa yang dapat ditarik kesimpulan? Ada yang bisa melihat perbedaan dari kedua video tersebut. Video pertama di mana seorang pengusaha Tirto Utomo, pengusaha apa, Pia? Pengusaha Aqua, berusaha membangkitkan dan mengembangkan sebuah perusahaan air minum kemasan. Yang kedua itu bicara tentang 3 perusahaan yang sudah menguasai pasar internasional, tapi bangkrut atau kemudian penjualannya menurun drastis karena terlalu puas dengan apa yang sudah dicapai. Dari situ apa yang bisa ditarik benang merahnya terkait dengan materi kita? Jangan terlalu puas dengan apa yang kita miliki, walaupun kayak nanti itu pasti akan habis juga. Jadi kita bukan hanya satu saja yang kita berdayakan, tapi yang lainnya juga bisa kita berdayakan. Jangan terlalu puas terhadap sebuah apa yang sudah dicapai, namun perlu pengembangan. Apalagi itu masih sebatas perusahaan kan. Ini kita bicara sebuah wilayah, sebuah negara. Ya, Indonesia juga memiliki kekuatan sebenarnya dari sektor kelautannya. Hanya saja saat ini masih belum nampak, belum terkelola. Ya, berdasarkan pada fakta tersebut, sumber daya kelautan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Lalu apakah sebenarnya potensi itu? Potensi adalah Kemampuan. Menurut kami potensi itu adalah sebuah kemampuan yang ada pada diri kita, dan potensi itu kadang kita menemukannya itu harus dicari dulu apa yang dari kita suka misalnya. Setelah yang kita suka kita kembangkan dan menjadi potensi. Menurut kami potensi itu adalah satu konsekuensi ataupun akibat dari sesuatu yang terjadi. Misal di sumber daya kelautan Indonesia. Jadi kan banyak yang hal-hal ataupun faktor yang terjadi nih. Pasti bakalan ada potensi dari yang dilakukan itu, kayak akibatnya apa, bakalan negatif atau positif yang didapatkan. Siap. Terima kasih Angel. Iya, jadi itu 2 definisi potensi yang dikemukakan oleh Geria dan Angela Putri. Jadi keduanya memiliki kesamaan, menyatakan bahwasanya potensi itu sebenarnya adalah bekal kan dari sebuah lingkungan, baik itu manusia secara individu maupun lingkungan fisik. Tinggal bagaimana potensi itu dikelola, dikembangkan. Makanya karena ketidakpengelolaan tersebut salah dilakukan, maka akan terjadi sesuatu. Ini yang Angel bilang tadi. Jadi kalau ada potensi dikelola salah, itu bisa terjadi sesuatu negatif.
Ini contoh videonya. Kesalahan pengelolaan yang bisa berdampak pada kerusakan lingkungan. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Buang sampah itu dari 1.000 sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampah yang datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Jakarta. Kalau sampah itu datangnya dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah ikan. Indonesia saat ini menyandang sebagai negara kedua terbesar dunia yang mengolah sampah plastik lautan. Di Indonesia beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Nah, jadi itu dia gambaran dari satu bentuk kesalahan pengelolaan dari potensi dan sumber daya alam kelautan yang ada di Indonesia. Ternyata satu, laut yang luas ini ternyata dijadikan sebagai tong sampah. Iya, tong sampah dunia atau menjadi tong sampah atau tempat pembuangan sampah akhir masyarakat Indonesia. Mereka lupa atau mungkin nggak mungkin kita bilang nggak tahu, tidak sadar bahwasanya di bawah laut itu juga ada biota, ada makhluk hidup lain yang nantinya itu kembali dikonsumsi oleh manusia. Jadi ketika hewan tersebut memakan seperti yang pada video tadi, itu plastik kan yang sulit diurai oleh bakteri, jadi tetap tinggal di tubuh ikan, kita makan. Jadi plastiknya itu juga ada di tubuh kita. Jadi kalau ada selama ini bilang plastik itu identik dengan Korea, sebenarnya salah ya, ya kan? Salah gitu ya. Jadi ternyata plastik itu identik dengan Indonesia. Indonesia negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Ini ada sedikit apa ini? Coba pilih nomor lah. Kalau beruntung nanti dapat door prize. Ya, door prize-nya itu Dapat kulkas 2 pintu. gelasnya ini boleh pinjam 2 hari. Pinjam 2 hari doang. Ya. Setelah itu udah dapat. Silakan, satu orang satu, nanti nomor yang tertera itu adalah anggota kelompoknya. Silakan. Jadi dari 4 kelompok yang sudah terbentuk ini, masing-masing dari kalian coba lakukan analisa mengenai potensi dan pengelolaan sumber daya alam kelautan di luar yang sudah kita tampilkan. Jadi silakan kalian menganalisa masing-masing dalam suatu kelompok, menyepakati kalian mau menganalisa potensi sumber daya kelautan apa yang ada di Indonesia atau mungkin di wilayah sekitar kita, yang pengelolaannya bagaimana, kemudian bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh wilayah-wilayah tersebut. Kalian buat atau kalian kerjakan dalam bentuk PowerPoint. Jadi silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Tugasnya dikerjakan di mana? Di sini. Pakai apa? Pakai laptop. Oke, silakan. Jadi karena kita asrama, nggak diperkenankan membawa alat elektronik, apalagi bawa kulkas, termasuk laptop. Jadi laptop saya sudah sediakan. Tinggal kalian silakan bergabung ke anggota kelompoknya masing-masing. Laptopnya saya serahkan ke kelompok masing-masing. Silakan bentuk kelompok masing-masing. Ya.
Berarti kelompok 1 angkat topik forest, mangrove forest Pak. Pas itu ya di Langsa. Pas ada bulat. Di Langsa ada bentuk pengelolaannya. Kalau bisa nanti dilengkapi video. Ya. Sharing, searching. Ya, Ustaz. Video. Oke, kelompok 1 dipersilakan dengan segala macam. Sebelumnya saya ambil dulu filenya, kita pindahkan. Baik, jadi sebelum dimulai oleh kelompok 1, di sini ada beberapa instrumen penilaian yang akan kita ambil saat tugas akan dipresentasikan. Itu yang pertama, kita menilai sikap terkait dengan bagaimana cara anggota masing-masing kelompok itu bekerja sama. Kemudian bagaimana disiplinnya, apakah sangat baik, cukup maupun kurang. Kemudian kita nilai dari penilaian diri. Selama diskusi kita melihat bagaimana si anggota kelompok presentator dan audiens ini dalam mengusulkan ide atau gagasan. Kemudian bagaimana kelompok presentator memberikan kesempatan kepada audiens untuk berbicara atau menanggapi materinya. Kemudian penilaian di sini juga ada penilaian individu dan penilaian kelompok. Baik ya, paham semua ya? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin menyampaikan atau mempresentasikan tentang hasil kerja kami yang disampaikan oleh pemateri kami yang bernama Geria Isra. Ini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan mangrove di Kota Langsa. Oke, menurut WTO tahun 1993, pariwisata meliputi kegiatan orang yang berpergian dan tinggal di tempat-tempat di luar lingkungan. Mereka yang biasa selama tidak lebih dari 1 tahun berturut-turut untuk liburan, bisnis, dan tujuan lain. Pariwisata adalah salah satu industri dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan merupakan penghasil devisa dan lapangan kerja utama bagi banyak negara. Ini adalah salah satu fenomena ekonomi dan sosial yang paling luar biasa. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan potensi ekowisata yang ada di Langsa? Baik, terima kasih. Iya, makasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Saya Safi Hanani dari kelompok 4 ingin menanyakan sesuatu kepada kelompok 1. Kan itu sudah diberdayakan ekowisatanya. Bagaimana cara mempertahankan ekowisata tersebut biar bisa menjadi destinasi bagi para rakyat? Jangan untuk di Aceh saja, kalau bisa di luar Aceh gitu. Oh, berarti keseluruhan? Iya. Oke. Seperti materi kita tadi di awal, potensi nggak akan berguna jika tanpa adanya pengelolaan. Jadi sebenarnya Langsa itu punya banyak potensi, salah satunya di hutan mangrove. Nah, jadi setelah itu potensi itu dikelola, dijadikan ekowisata alam. Sehingga jadilah sekarang hutan mangrove itu sudah diresmikan beberapa bulan yang lalu. Jadi itu tadi presentator yang pertama, yaitu kelompok 1 yang menyoroti tentang bagaimana salah satu bentuk potensi dan pengelolaan dari sumber daya alam kelautan yang ada di Kota Langsa. Kelompok 1 menyoroti tentang budidaya mangrove yang ada di sekitar Kota Langsa yang bisa dimanfaatkan sebagai eco park atau ekowisata, yaitu wisata yang terkait dengan lingkungan ekologinya atau lingkungan biotanya. Sumber daya ikan di Laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia. Maka Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia atau Marine Mega Biodiversity. Menurut Food and Agricultural Organization atau FAO, potensi sumber daya perikanan tangkap laut di Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta
juta ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,7 ton per tahunnya. Pengelolaan sumber daya ikan diartikan sebagai semua upaya yang bertujuan agar ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung secara terus-menerus. Sedangkan pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan itu sendiri. Kebijakan apa yang dapat diambil untuk melindungi perikanan di Indonesia? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 1. Kebijakan yang dapat diambil untuk meningkatkan potensi kelautan yang ada di Indonesia, terutama dalam bidang perikanan, yaitu dengan bisa dalam budidaya lokal, ikan perikanan lokal. Misalnya kalau ada nelayan yang ada di pesisir laut, bisa membuat tambak-tambak ikan, buat potensi perikanan tersebut makin meningkat. Kemudian kalau kebijakan pemerintah lainnya yaitu bisa juga pemerintah memberikan modal atau modal usaha untuk membuat tambak-tambak ikan tersebut, tambak-tambak yang akan dibuat oleh nelayan-nelayan sekitar. Nah ya, jadi baik, itu tadi pemaparan dari kelompok 2 yang menyoroti tentang bagaimana potensi dari sumber daya alam kelautan yang dikelola dari sudut pandang perikanannya. Jadi perikanan adalah salah satu sumber daya alam yang memang memiliki potensi sangat besar, terutama di wilayah perairan-perairan samudra, dan Indonesia ada di situ. Namun seringkali wilayah-wilayah pesisir itu justru terkenal sebagai wilayah-wilayah kumuh atau slum area dan wilayah-wilayah yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, padahal mereka adalah salah satu sumber perekonomian dan sumber kehidupan yang ada di masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini karena ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Indonesia yang mengarah pada transportasi laut. Meskipun tadi dalam waktu yang terbatas, tapi secara garis besar tugas dan presentasinya baik. Tapi apa yang sudah disampaikan itu akan lebih baik lagi jika dituangkan dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Jadi di akhir ini saya berikan LKPD untuk dikerjakan. Jadi itu tadi materi kita hari ini, materi kita yang terkait dengan bagaimana potensi dan pengelolaan sumber daya alam kelautan di Indonesia. Jadi setelah apa yang kalian lakukan, setelah apa yang kalian presentasikan, itu tadi kan sudah mulai terlihat bahwasanya masing-masing dari kalian sudah mulai memahami, sudah mulai memaknai, dan sudah mulai mampu menganalisa apa-apa bentuk dari lingkungan kelautan di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan sebagai salah satu penambah penghasilan pendapatan daerah. Jadi itulah maksud dari pembelajaran yang diterapkan pada hari ini, di mana kalian diharapkan mampu untuk memberikan sebuah analisis terkait dengan lingkungan di wilayah sekitar kita yang bisa memberikan gambaran utuh dari kegiatan-kegiatan eksploitasi, kegiatan-kegiatan eksplorasi, dan kegiatan-kegiatan memanfaatkan lingkungan. Ya, jadi untuk minggu depan kita masuk ke dalam materi berikutnya, yaitu materi tentang lingkungan flora dan fauna atau biosfer. Bisa ya? Ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi. Kalau tadi sudah dibuka oleh Angel, saya mau ditutup oleh yang lain. Ada? Ya, untuk menutup pembelajaran hari ini kita minta kesediaan dari Putri Nadia. Silahkan Punat.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih kepada Putri Nadia yang sudah mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah kita presentasikan dapat menjadi tambahan pengetahuan, dapat menjadi tambahan ilmu, dan dapat menjadi tambahan dalam memahami lingkungan sekitar. Saya rasa cukup pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.